sebaiknya hindarin ngetesnya itu asnya di bawah. Sebaiknya dihindarin. Jadi kalau mau ngetes sok, posisinya seperti ini. Ke atas ya? Ya, ke atas kemudian kita tekan. Nah, biasanya untuk sok-sok yang baru itu lebih berat. Ditekan. Lebih berat ditekan. Tapi dia smooth. Lembut. Terkadang kan ada yang berat keras. Iya, keras. Itu soknya mati. Sobat Otomotif dan AHPedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHPedia. Assalamualaikum Mas Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHPedia. Wah, datangnya dadakan nih Pak Taufik nih. Nah, ini lagi ngapain Mas? Ini ada kotak segala nih. Jadi ini ceritanya tuh tadi saya mau mamerin kalau sok mati itu kayak gimana, sok hidup itu kayak gimana. Bener Pak Taufik. Oke. Kita sekalian aja rekam. Sekalian ya. Jadi Pak Taufik, kita sudah membahas tentang kaki-kaki. Iya, betul. Beberapa yang kita bahas hanya pusing aja. Sementara sok belum pernah ya malahnya. Pusing dan bunyi-bunyian Mas. Pusing dan bunyi-bunyi. Karena memang potensi terbesar untuk bunyi-bunyi penyumbangnya adalah pusing. Nah, ini kita akan membahas satu spare part yang namanya shock, Pak. Dia fungsinya, ini adalah absorber. Jadi, yang membuat mobil itu dia teredam goncangannya. Yang goncangan dari jalan tidak terasa sampai ke bodi itu namanya per. Tapi per itu dia akan meredam kalau jadi gini Pak. Iya caranya. Nah, kalau per itu dia meredam tapi bodinya akan gini-gini terus Pak. Tapi absorber itu untuk mengurangi yang gini-gininya. Menahan ya? Iya, menahan. Jadi menahan goncangan bodi akibat dari peredaman per. Nah, ini ada namanya absorber. Nah, dia di dalamnya sini ada yang berbahan dari gas, ada yang berbahan dari hidrolis. Nah, yang saya pegang ini adalah dari hidrolis. Hidrolis ini. Dia sudah mengalami mati. Ciri-cirinya seperti apa sih? Ya, kita akan praktekkan ya. Wah, dia keras sekali. Nah, ketika dia shock itu dia mengalami keras, itu dia baliknya itu lama, Pak. Baliknya lama sehingga dia keras. Nah, dia misalnya ini simulasi ya, apabila dia per itu mendapatkan meredam ini ya, meredam ban ya, sehingga dia tertekan seperti ini Pak Taufik. Nah, tertekan seperti ini seharusnya absorber di tengah ini dia lebih tenang. Ketika ditekan dia nggak terlalu keras atau juga nggak terlalu lunak. Jadi harus ada hambatannya di sana. Ketika naik pun juga dia harus cepat kembalinya karena mengikuti per. Jangan sampai ketika dia mati seperti ini dia nggak jalan. Artinya ini udah mati. Dia hidrolis ininya udah tidak optimal atau mungkin malah habis ya. Sehingga yang bekerja hanya pernya saja. Kalau Pak Taufik bawa mobil kemudian merasakan di kondisi jalan berlubang atau kondisi kecepatan tinggi, kemudian kondisi tidur, nah itu mengalami limbung. Jadi hantamannya itu terlalu banyak ngepernya. Nah, maka yang terjadi adalah ini. Pun diiringi dengan bunyi. Jadi misalnya ada bunyi ceklak-ceklak. Nah, itu lebih cenderungnya adalah per yang di sini dia karena tidak tertahan oleh absorber mengakibatkan bunyi, Pak. Seperti itu. Nah, shock ini, Pak, ini dia kapan sih bekerjanya? Pertama adalah ketika dia tentu mendapatkan beban ya. Beban misalnya dari kendaraan atau jalan nggak rata, itu mendapatkan beban itu dia pasti bekerja. Kedua adalah ketika belok. Nah, ketika belok, ini kan ada as nih Pak. As ini di atasnya ini kan ada bearing shock ya. Ini bearing shock. Ini saya ambilkan yang baru Pak, karena yang lama atau bekas nggak punya. Karena kita kembalikan ke pelanggan. Ini dia ada per. Nah, di atas per ini ada bearing. Kemudian di atasnya itu ada lagi support shock. Jadi nggak langsung support shock ya? Nggak langsung support shock. Karena harus ada bearingnya. Kenapa harus ada bearingnya? Nah, akan saya jelaskan. Muter. Nah, ketika dia posisinya seperti ini, di sini ada per. Ketika shock ini belok, ini kan dia kan dapat kenakel. Nah, apabila dia berbelok maka dia akan seperti ini. Bermain seperti ini. Tapi posisinya di sini kan dimur, Pak. Dan mur ini mengikuti support shock. Dia terdiam, maka dia shock ini dia akan berputar gini. Seperti itu. Nah, ini
apabila dia mengalami kotor, maka dia ketika dia berputar seperti ini, kotoran akan nyelip di antara sumbu dengan rumahannya. Sehingga dia akan berpotensi bocor, hidrolisnya keluar. Seperti itu. Makanya di dalam sini sebenarnya ada lagi namanya bumper bond atau karet penutup debunya. Itu sekaligus sebagai stopper. Nah, di sumbu sini supaya dia tidak tertutup, tidak terkontaminasi oleh debu, maka dia harus ditutup seperti ini, Pak. Ada namanya bumper bond. Nah, ini dia kan sifatnya adalah keras. Iya, benar. Sementara di sini adalah lunak penutup ya. Betul. Nah, apabila dia di sini yang keras ini kondisinya shock ini mati, otomatis dia kan akan mentok, Pak. Benar. Kalau diukur, nah tingginya segini dia. Nah, apabila dia ininya sudah pecah, biasanya kalau teman-teman lihat posisi lihat di shock, kemudian dia ada pecahannya, maka ini indikasi adalah dari shocknya yang sudah lemah. Nah, itu tadi bekerjanya ketika dia berbelok. Nah, di sini juga ada bearingnya. Nah, tadi bearingnya. Bearingnya. Set. Bearingnya itu ada di sini, Pak, di atasnya per. Nah, benar. kadang-kadang teman-teman ngerasain nggak apabila Pak Taufik sendiri deh, kalau pas posisi belok, kemudian ada suara dung 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 dung, posisi belok, itu bisa jadi dari ininya, Pak, bearing shocknya. Jadi bearing shock ini kan tertekan ya, tertekan oleh per ya. Nah, ketika dia berbelok dari bawah seperti ini, dia akan menahan support shocknya gini. Nah, sementara pernya belok, dia akan seperti ini. Nah, apabila dia di dalamnya ini bearingnya dia sudah mengalami aus, itu akan mengakibatkan bunyi ketika dia berbelok. Makanya ketika dia berbelok, kondisi dapat hentakan, kemudian dia bunyi, maka bearing shock ini bisa menjadi penyebabnya. Seperti itu. Bearingnya apa, Mas? Ini dia Plastik, ya, kalau bodinya plastik, tapi di dalamnya ada bearing, benar-benar bearing. Bearing yang kita ketahui adalah gotri ya, gotri kecil-kecil seperti itu. Nah, kemudian di atasnya lagi, ada namanya support shock. Support shock ini yang pernah kita bahas apabila dia kalau posisi kita belokkan ke kanan full atau ke kiri full, nah dia akan bekerjanya seperti ini, Pak Taufik. Nah, ini kan ada shock ya. Shock itu dapat di sini. Nah, apabila dia dapat tekanan dia kan gini. Nah, kalau dia pecah, dia akan terlihat. Nah, ini menimbulkan bunyi. Kalau dia sampai jebol sini 100%, maka mangkokannya ini bisa saja naik ke atas. Jebol, sehingga kita dulu pernah jumpain shock itu sampai nusuk ke kowel top atas itu. Nah, seperti itu. Berarti pas kena lubang berarti ya? Pas kena lubang. Nah, seperti apa sih sebenarnya shock yang sehat? Nah, ini kan kita ambilkan, saya sudah kita siapkan. akan langsung cari barang baru nih, teman-teman, yang sudah disiapkan oleh Mas Sabri. Mudah-mudahan ini belum laku ya. Belum, Pak? Belum ya. Nah, ini dia. Ini shock depan ya. Nah, ini. Nah, untuk ngetes shock sebaiknya hindarin ngetesnya itu asnya di bawah. Sebaiknya dihindarin. Kawan-kawan. Jadi kalau mau ngetes shock posisinya seperti ini. Ke atas ya? Ya, ke atas kemudian kita tekan. Nah, biasanya untuk shock-shock yang baru itu lebih berat ditekan. Lebih berat ditekan. Tapi dia smooth. Lembut. Terkadang kan ada yang berat keras. Iya, keras. Itu shocknya mati. Ataupun terlalu lembek, terlalu mudah, itu pun juga shocknya mati. Nah, ini naik nih. Nah, kembalinya pun juga Smooth ya? ya smooth juga. Jadi dia fungsinya adalah memang benar-benar meredam pernya. Iya, benar. Kalau pernya itu meredam goncangan mobil, kalau ini meredam pernya. Iya. Sehingga mobil ketika dapat goncangan, pernya bekerja, yang menahan juga ini. Dia tidak seperti sampan. Ya, tidak langsung naik sampan ya. Iya benar, Pak. Seperti itu. Nah, ini adalah shock yang sehat. Kalau kita bandingkan dengan shock yang tidak sehat, maka seperti ini, teman-teman. Nah, ini nggak naik-naik nih kawan-kawan dari tadi nih. Naik-naik. Yang ini selesai ya? Dan satu hal lagi yang sedikit terlupakan adalah ini ada pemegang connecting rod. Pernah kita bahas ya, connecting rod atau link stabilizer. Nah, itu dia fungsinya megangin stabilizer dengan shock ini. Tapi itu di luar pembahasan. Nah, untuk yang shocknya ini. Kemudian untuk yang support shocknya yang sehat itu adalah dia nggak pecah. Ini yang baru nih. Ini yang baru. Nah, ditekan.
ditekan ini tidak ada pecah, tidak ada retakan. Dan biasanya kalau untuk yang baru lebih kenyal ya dibanding yang lama, itu udah keras. Karena Super Shock ini kan dia kan dekat dengan mesin Pak. Iya betul. Sehingga untuk sebaiknya busing-busing yang dipakai di kaki-kaki itu yang memiliki tahan panas juga. Nah, jadi ketika dia kena panas dia nggak berubah menjadi keplastikan. Karena kan gini, kita kan menjumpain karet kalau sering kena panas dia menjadi keras Pak, ya. Betul, keras dan akhirnya pecah ya. Akhirnya pecah. Nah, itu yang menyebabkan. Nah, ini adalah dia bentuknya kenyal. Karena ini dia original, made in Jepang, maka dia kenyal seperti ini. Ada yang kita jumpain dia terlalu lunak juga ada. Kalau yang terlalu lunak itu akan cepat jebol. Kemudian di sini ada bearingnya. Kalau bearing nggak bisa dilihat kasat mata, tapi secara fungsional dia lebih lembut. Jadi bearing nggak bisa direparasi atau diservis? Bisa. Ini kita buka, kemudian di dalamnya itu ada coating-coatingnya, itu dilumasin ulang aja. Tapi sebelum dilumasin, vaselin yang lama kan udah kering Pak, itu harus dibersihkan. Kalau beruntung itu bisa awet lagi sekitar 1-2 tahun. Kalau untuk yang berbentuk gotri ya. Cuman kan ada beberapa bearing itu yang bahannya teflon. Jadi dia hanya plastik, kemudian teflon di dalamnya, kemudian ada cover plastik lagi, sehingga dia lebih cepat bunyi, tapi nggak bisa diperbaikin. Sekalipun dia di vaselin banyak itu nggak bisa, nggak akan bisa. Tapi kalau yang model-model piring kayak gini itu masih bisa. Harganya ini? Nah, ini kita masuk ke harga. Nah, itu kawan-kawan. Coba kita tanya. Ada 3 berapa Mas? 3 part. Ini ada 4. 4 ya? Jadi di shock itu susunannya adalah shock ini sendiri. Kalau yang originalnya ini Dilalah punya Grand Livina nih. Ini 967.000. Asli. 967.000. Satu atau dua? Satu. Jadi mohon maaf kalau teman-teman mendapatkan di toko online, kemudian mendapatkan harga di bawah 900, itu udah dapat set. Nah, kemungkinan bukan original. Seperti itu. Kalau originalnya harga resmi dari Nissan-nya itu 967.000. Dan itu tidak akan jauh beda ya harganya? Ya, dan kalaupun nanti mendapatkan original pun juga nggak akan jauh beda. Paling naik sedikit ke atas. Naik atau turun. Turun pun sedikit ya? Turun pun sedikit. Jadi untuk strategi Pak, misalnya harganya sebenarnya 1 juta, nah dibuat 998.000. Biar tetap 900 ya? Seperti itu. Baik. Tapi intinya gini Pak, kenapa kita kasih informasi seperti ini? Jangan sampai customer atau teman-teman beranggapan bahwasanya, kok mahal banget harga original, sementara yang saya dapatkan di toko online, nah itu lebih murah. Nah itu mohon maaf, mungkin original merek ininya Pak, judul produknya, tapi barangnya nggak original. Oke, baik. Tapi ya nggak masalah, kalaupun Anda menjual ya istilahnya ada tanggung jawabnya di sana. Oke. Baik. Yang kedua, ini adalah bumper bond. Bumper bond ini cukup murah, harganya 160 ribuan. Ini murah, 160 ribuan, tapi dia made in Jepang dan dia lebih lentur, tapi di sini dia keras. Seperti itu. Itu harga yang kedua. Terus yang ketiga, bearing. Nah, kalau untuk bearing yang tipe, ada beberapa tipe Pak. Ada yang tipe bearing seperti ini 640 ribuan. Tapi ada yang tipe-tipe teflon. Itu lebih murah, 500 ribu. Tapi ada juga yang mirip-mirip original. Oh, ini ori ya? Ini original. Oke, baik. Nah, jadi harga yang kita sampaikan adalah original. Oke. Kemudian untuk harga Super Shock ini nggak beda jauh sama harga bearingnya. Ini harganya 640 ribuan. Malah ini sebenarnya lebih besar ya? Ya, lebih besar. Iya. Betul. Tapi fungsinya mereka sama Pak. Mereka sama-sama beratnya. Jadi satu pangkat lah mereka lah. Satu pangkat. Nah ini Mas. Oh iya. Nah ini mereka satu pangkat ini. Jadi pekerjaannya seperti ini. Jadi ini dibeli bersamaan atau memang ada yang ininya rusak? Ini ya, enggak? Tergantung yang rusak saja. Ini kan dapat per nih. Ketika dia pernya seperti ini, gerak-gerak seperti ini, jadi supportnya ini bisa tetap diam menahan shock dan body, tapi yang bekerja muter-muternya bearing ini. Jadi kalau ini rusak, pada saat berbelok bunyi? Ya, bunyi deng berdengung bunyinya. Oh, berdengung. Bedanya dengan kalau apa namanya? Kopel apa istilah? Drive shaft. Kalau drive shaft cetak sesuai dengan putaran roda Pak. Kalau ini sesuai dengan putaran setir. Jadi kan ketika setirnya dia putar, kemudian ada suara deng ya, kayak gitu. Atau mungkin dulu kita pernah praktekkan kalau dia diputar terus pegang pernya, lalu pernya ada getaran. Terus getarannya itu intonasinya mengikuti dengan
suara, Nah, itu adalah dari bearing ini. Oh, berarti ada yang suaranya masih kecil dan sampai yang kedengeran? Iya, betul sekali. Seperti itu Pak Taufik. Oke, baik. Jadi total Mas untuk mengerjakan satu shock breaker lengkap seperti ini. Misalnya dia rusak ya? Iya, benar. Berarti ini 650 anggap ya, kasarnya. 1,3 juta. Ya. Tambah 150. Berarti 1,450. Oke. Ditambah anggap aja 1 juta. 1 juta. Berarti 2 jutaan lebih ya? 450. 2.450. Sama Tapi, jasa? Kalau jasa pembongkaran satu strut gini kita 150.000. Ya, berarti kalau kiri kanan dia butuh uang sekitar 5 jutaan ya? Iya, 5 jutaan untuk yang atas. Itu sudah kalau original. Original ya? Itu sudah kembali ke rasa baru lagi ya? Rasa baru. Nah, untuk membuat awet shock breaker kita seperti apa, Mas? Untuk awet shock breaker tentunya kita harus ini Pak ya, memperhatikan medan jalan. Jangan terlalu pakai kencang tapi kita nggak tahu di depan itu ada lubang besar. Tentunya kaki-kaki itu semakin menghantamnya itu semakin kencang, maka akan semakin cepat rusaknya. Dan yang rusak itu nggak hanya satu ya? Dan yang rusak nggak hanya satu. Iya. Karena posisinya seperti ini Pak. Nah, uniknya. Ini kalau udah dipasang ya, lengkap. Kalau udah dipasang. Ini di sini kurang pernya. Kita nggak punya pernya sayangnya. Seperti itu. Oh, kalau dipasang lengkap ya? Ya. Caranya saya ulangi lagi, kalau misalnya dia mengantisipasi atau ingin tahu ciri-cirinya shock rusak, maka di sini dia akan pecah. Ini pecah kayak gini dia akan turun. Posisinya ini biasanya akan turun karena dia kan terpisah dengan stoppernya. Iya, benar. Nah, dia akan turun. Kemudian kalau misalnya shocknya ini tadi yang rusak, dia akan terasa limbung. Kalau ini bearing shocknya ini yang rusak, dia akan kalau diputar gini akan bunyi dung 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 dung. Oke. Seperti itu. Kalau untuk yang super shocknya jebol, kalau dia dapat polisi tidur atau jalan nggak rata, jeduk-jeduk. Mas, pertanyaan terakhir. Iya. Tadi kan Mas bilang ada isinya ini oli dan ada gas. Betul. Kalau oli apabila dia bocor, pertanyaannya apa? Ini belum selesai pertanyaan kawan-kawan nih. Pertanyaannya, nah lebih bagus mana? Oke, sebenarnya cocok ya Pak ya. Kalau untuk yang kayak mobil-mobil gede kayak gitu, biasanya kan udah pakai Airsus bis. Ya, bis ya. Tapi mobil sekarang juga ada loh. Tapi mobil sekarang kayak yang ini, Nissan Terrano ini. Biasanya dia untuk yang absorber kemudian dia modelnya bukan strut seperti ini. Itu biasanya gas. Oh, gas. Tapi kalau yang model-model kayak gini, itu lebih kebanyakan hidrolis. Seperti itu Pak. Jadi kita nggak harus ganti ke yang model gas. Tapi yang di belakang? Yang di belakang kan ada absorber. Absorber itu bisa pakai yang gas. Bisa pakai gas? Bisa pakai. Oke. Kalau kayak gini pun juga ada yang gas juga. Cuman kita sedikit sekali menemukan, kebanyakan hidrolis. Nah, kalau untuk beda merek Mas, ini kan ori nih. Ya. Nah, persamaannya kalau saya mau, wah, saya nggak cukup Mas nilai uangnya. Ya betul. Apa yang sama dengan ori? Sebenarnya ini, kalau untuk yang ori, kalau kita teliti ya Pak ya. Buatan mana sih produksinya? Di sini ada tulisan Nissan. Kemudian ada nomor spare part. Nah, di sini ada tulisannya PT KYB. Ini kayak apa? Ini bisa pakai kayak apa? Oh, berarti bisa pakai kayak apa? Bisa pakai kayak apa? Asal dapat kayak yang ori. Kan kayak apa ada juga yang nggak ori, Pak. Benar ya. Nah, begitu kawan-kawan. Ya, seperti itu teman-teman. Baik, untuk yang rekondisi Mas. Ya. Bagaimana Mas kalau rekondisi? Untuk rekondisi dia hanya kita pernah mencoba Pak. Rekondisi itu dia ini kan hidrolis ya. Iya benar. Jadi dia sifatnya disuntik. Suntik ya. Jadi dibor di bodinya sini. Kemudian diberikan hidrolis berikut dengan tekanan angin. Hidrolis tetap ada anginnya Pak. Tetap ada anginnya. Dia nggak murni hidrolis full, nggak murni. Karena kalau full dengan hidrolis nggak bisa main. Iya, benar. Jadi kayak kita nginjek rem. Kayak gitu. Jadi kan dia nggak bisa dikompresi. Nah, kalau tetap ada angin, nah kemudian antara sapuran hidrolis dengan udaranya itu tadi dipompa toh masuk ke dalam, kemudian dibaut. Dikunci. Setelah dibaut, dikunci, nanti bautnya akan dipotong, kemudian dipinok. Itu rekondisi 1 tahun, Pak. 1 tahun bisa? 1 tahun bisa. Jadi kita belum review Serena saya, Pak. Nah, ya 2500 cc kawan-kawan. Nah, Nissan Serena saya itu pakai yang rekondisi. Jadi dalam setahun itu saya harus melakukan suntik ulang. Iya. Seperti itu. Baik Mas Ardi, terima kasih informasinya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang untuk pertanyaan terakhir Mas, ini terakhir terus nih. Tapi karena memang ini muncul lagi. Banyak yang bertanya, ini boleh nggak sih saya beli spare partnya saja? Boleh.
Nah, sangat boleh sekali. Kita lagi belajar juga Pak. Jadi selain bengkel, kita juga belajar untuk jualan spare part. Stok spare part, jualan spare part. Selagi kita punya, ya kita jual. Nomornya kemana Mas? Telepon? Nomor teleponnya sama dengan yang sering kita sampaikan. Jangan Pak, nanti saya diserang netizen. Berapa nomornya Mas? 081 22550 3467. Oke, baik. Yang pengen spare part dikirim ke seluruh Indonesia, telepon ke nomor ini. Iya. Ya Mas ya? Betul Pak. Kita udah beberapa yang kayak Banten kita pernah ngirim, Kalimantan kita pernah ngirim, seperti itu. Ya intinya kalau kita ada stoknya kita kirim, kalau nggak ada stoknya ya kita bisa mengindenkan. Mengindenkan ya. Baik, terima kasih Mas Adi. Terima kasih banyak sekali. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.